Selamat datang di Ngobrol Cuy. Gue dan Novi Jama, host di Ngobrol Cuy. Seiring gue beranjak dewasa, gue menemukan bahwa banyak banget ya ternyata mindset atau nyinyiran orang yang datang ke kita. Sebenarnya bukannya cuma pas kita dewasa doang sih. Pas kita kuliah juga kita mungkin akan menghadapi nyinyiran ini. Contohnya kayak udah lulus ya, kok belum kerja sih? Kalau misalnya ngebanding-bandingin pencapaian kita sama pencapaian tetangga lain, lihat tuh, tetangga udah nikahnya mewah, kerjanya di perusahaan besar. Terus biasanya banyak juga pertanyaan-pertanyaan kayak kapan beli mobil, kapan nikah, udah ngisi belum tuh perut ya, dan lain sebagainya. Gue yakin beberapa di antara lu yang lagi nonton video ini pasti pernah dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Yang sebenarnya adalah pertanyaan yang dibaliknya adalah mindset yang mungkin bisa dibilang gak oke-oke banget sih kalau menurut gue. Bahkan gak jarang mindset ini akhirnya bisa kita kena nyinyir atau mungkin kita nyinyirin orang lain. Dan fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, kenapa sih banyak orang yang suka nyinyirin, ngebanding-bandingin sama orang dan suka nanya-nanya tentang kehidupan yang sebenarnya enggak relevan banget. Kayaknya di zaman sekarang tuh untuk semua orang menjalani yang seperti itu. Dan akhirnya gue pun bertanya, emang salah ya kalau misalnya kita punya persona yang berbeda atau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kontradiktif dari kebiasaan masyarakat pada umumnya? Well, di video ini gue bakal ngebahas tentang kenapa orang suka nyinyirin, dan gue juga bakal ngejelasin strategi dan mindset yang bisa lo lakuin supaya lo bisa bodo amat sama omongan orang lain yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Apakah omongan ini kagak penting? Well, belum tentu juga sih, tapi ya simak aja sampai habis lah ya, biar lo bisa dapet keseluruhan insightnya. Oke, kita bicara dari dasarnya dulu. Intinya orang-orang yang suka nyinyir tentang hidup orang lain atau berharap atau berekspektasi bahwa orang lain itu harusnya hidup kayak gini. Nah, ternyata orang yang seperti itu disebut sebagai orang yang punya pemikiran biner. Pemikiran biner itu apa sih? Pemikiran biner adalah cara berpikir yang meyakini kalau dunia itu adalah hitam dan putih. Nah, jadi kalau misalnya lu gak bener, ya lu salah. Jadi entah lu di titik yang baik atau ya sudah tidak baik. Ya contohnya, enggak lulus 4 tahun kuliah, ya lu tolol cuy. Misalnya habis nikah, lu nunda punya anak gitu sampai bertahun-tahun, ya lu udah fix lu nggak subur. Atau kalau misalnya lu belum dapat kerja setelah lulus berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ya berarti lu gagal dalam hidup, lu beban masyarakat. Padahal faktanya dunia itu kan lebih kompleks ya dari sekedar hitam dan putih. Dan gue melihat bahwa ini seringkali jadi pertimbangan orang-orang juga dalam melakukan keputusan. Padahal dunia itu kan ya tidak sekedar hitam dan putih. Nah, sejarahnya ternyata panjang. Cara berpikir kayak gini udah berkembang dari zaman peradaban kuno. Contohnya di China, ada satu konsep yang disebut sebagai yin dan yang. Konsep ini bisa dipakai buat ngejelasin keseimbangan dari dua kekuatan yang saling bertolak belakang, black and white, hitam dan putih. Di abad pertengahan, pemikiran biner ini berkembang pesat di masyarakat yang religius, di masyarakat yang beragama, dengan munculnya konsep kayak baik dan jahat, surga dan neraka, pahala dan dosa, dan lain sebagainya. Nah, pemikiran ini juga yang jadi salah satu alasan munculnya konsep kelas sosial, kaum bangsawan versus rakyat biasa. Bahkan lebih simpel lagi, kalau lu kagak kaya, ya lu miskin. Meskipun pemikiran biner ini dipakai banget sama manusia hampir di setiap zaman, banyak ilmuwan dan peneliti yang bilang kalau pemikiran biner ini sebenarnya enggak rasional atau yang pemikiran kognitif yang sebenarnya enggak nyambung gitu, enggak logis. Kenapa sih dibilang kayak gitu? Kenapa? Karena pemikiran biner ini adalah pemikiran yang cepat banget, thinking fast. Artinya, lu melakukan overgeneralisasi terhadap sesuatu yang kompleks dan lu punya asumsi yang biner banget. Kalau nggak satu ya nol. Dan riset juga ngejelasin kalau cara berpikir dan analisis orang biner itu ibarat tuh menginterpretasikan data yang sebenarnya kompleks, tapi ya dengan asumsi pribadi dan emosi doang alias kagak nyambung karena nggak pakai perhitungan dan analisis lainnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih banyak orang masih sering berpikiran biner? Gue menemukan 4 alasan kenapa manusia suka berpikir biner. Tapi menurut gue,
spesifik di Indonesia yang perlu gue jelasin kayaknya dua hal, yaitu tentang mental orang Indonesia yang gue sebut ya mental malas dan mental miskin. Nah, dua hal ini adalah yang menurut gue perlu kalian garis bawahi, adalah norma dan budaya sama sistem edukasi baik di rumah maupun di sekolah. Nah, pengaruh norma dan budaya Indonesia itu terkenal dengan masyarakat yang berbudaya dan dengan semua norma dalam tanda kutip ketimuran dan standar sosial yang cukup kental. Misalnya, cewek yang masak, ya yang cowoknya kerja, ya pokoknya berbagai macam pandangan. Nah, norma dan standar sosial inilah yang akhirnya mendorong banyak masyarakat Indonesia itu berpikir binar. Kita semua juga pasti pernah mikir binar, ini sangat membantu lah ya. Tapi kadang lu juga harus berpikir kritis, berpikir lebih lambat. Nah, faktor kedua yang menurut gue penting, sistem edukasi di rumah dan di sekolah. Nah, pemikiran binar ini sebenarnya juga jadi ya ditumbuhkan oleh sekolah. Sempat disebutkan oleh almarhum Short and Robinson ya bahwa school kills creativity. Artinya sekolah itu ya sebenarnya bikin kita nggak kreatif, bikin kita nggak kritis. Karena ya sekolah itu menuntut siswanya buat berpikir jawaban itu cuman ada dua, kalau nggak benar ya salah, dan hanya akan dihargai kalau bisa ngasih jawaban yang benar. Ya contohnya pelajaran matematika dan lain sebagainya gitu. Ya yang kalau lu tinggal di Indonesia, orang pintar tuh identik dengan orang yang jago matematika. Mereka meskipun enggak juga sih sebenarnya menurut gue. Nah, kalau di matematika mungkin cara berpikir binar bisa jadi metode yang baik karena ya udah jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di fisika juga sama, meskipun di konteks lainnya, bahkan di fisika yang lu katanya tahu fisika kuantum, itu nggak ngomongin soal binar-binar lagi gitu. Itu ngomongin soal ya random aja, probabilitas. Itu di fisika zaman sekarang udah muncul teori-teori seperti itu dan sudah terbukti juga oleh banyak penelitian, apalagi konteks lainnya juga yang bukan mata pelajaran. Misal konteks kehidupan, ya bisa jadi pemikiran binar ini nggak cepet dong, bisa membatasi critical thinking, eksplorasi dari siswanya itu sendiri, kan bisa jadi jebakan. Padahal sekarang tuh harga rumah udah gila-gilaan. Belum lagi ketika gue belajar finance, seringkali ternyata yang mencekik orang-orang itu adalah pertama kredit rumah dan kedua adalah kredit kendaraan bermotor. Ini yang bikin orang ya jadi banyak menderita gitu karena mereka memaksa untuk mengutang untuk dapetin suatu hal yang dianggap sebagai simbol kesuksesan. Nah, dampaknya gimana? Kepemikiran orang-orang ya banyak sih, tapi menurut gue ada 3 hal yang jadi konsen gue banget. Yang pertama, pikiran kita jadi kaku. Kita jadi susah memahami persoalan rumit, usaha buat maju, susah buat berinovasi, jadi close minded. Bahkan cenderung jadi debat kusir yang nggak beres-beres kalau lu debat sama orang yang binar. Terus yang kedua, pikiran binar juga melahirkan stereotip dan diskriminasi yang bisa merugikan orang lain, kayak gender, profesi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menurunnya kualitas decision making dan problem solving. Karena pada dasarnya ya malas mikir gitu ya, alasannya tadi juga. Meskipun gak gue jelasin, intinya pengen yang simple-simple aja. Ya ini jadi bikin lu jadi gak bisa mikir sih gitu. Jadinya menurun kualitas decision making dan problem solvingnya. Terus ya jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana solusinya? Apa sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa lu lakukan buat mengendalikan pikiran binar supaya kagak ngerugiin diri sendiri atau orang lain? Jadi gini, pada dasarnya kita tuh nggak bisa ngendalin pikiran dan perilaku orang lain, kecuali ya kalau misalnya lu bisa hipnotis, ya nggak bisa lu ngendalin pikiran orang lain juga sih. So, ketika lu dinyinyir, ketika lu kena misalnya pertanyaan-pertanyaan yang membuat lu tersinggung, yang sebenarnya bisa aja biasa aja pertanyaan kayak kapan nikah, kapan punya anak, ya daripada pusing-pusing ya udah dijawab aja atau dibercandain. Fokus ngendalin diri sendiri. Tapi bro, kadang-kadang gue stres nih. Ya bener sih emang pertanyaan kayak gitu bikin stres. Ya karena itu kayak semacam tuntutan sosial dan masyarakat
dan itu jadi status sosial lu dong. Nah, menurut gue hal pertama yang bisa lu lakuin adalah menanamkan mindset kayak motivator ya. Mindset apa tuh bro? Mindset bahwa dunia itu ya enggak hitam putih cuy. Bahkan hal yang kontradiktif aja tuh bisa lu lakuin. Kayak misalnya lu bisa kok jadi independent woman gitu, jadi wanita karir, tapi lu masih masakin buat suami lu masih nurut sama suami dan peduli sama keluarga lu, itu bisa kok. Tapi misalnya lagi, lu nikah tapi memutuskan untuk menunda anak, atau misalnya nggak beli mobil sama rumah, ya nggak apa-apa juga gitu. Nikah muda, tapi misalnya punya anaknya nanti, atau punya rumah sama mobilnya nanti, santai aja kan. Dan itu juga agak kontradiktif ya. Mungkin dengan pemikiran masyarakat atau lu juga, mungkin ya udah nggak apa-apa kalau emang ya lu maunya begitu, ya nggak apa-apa juga sih. Lu bisa juga misalnya udah kerja sebelum lu kuliah, atau setelah lu lulus lu memutuskan untuk nggak kerja dulu, itu juga bisa. Intinya ya gaskan aja, nggak usah pedulin omongan orang lain yang memang cenderung biner gitu. Nah, ada juga seni buat ngelawan pemikiran biner. Apa tuh seninya? Nah, nama seninya adalah probabilistic thinking. Jadi, di sini kita berpikir atas dasar probabilistik. Ibaratnya gini, daripada lu mikirin yang benar itu punya anak atau enggak, atau yang benar itu beli rumah atau beli mobil, ya kan itu jadi yang mana yang benar yang mana yang salah. Usahakan jangan berpikir seperti itu, karena dalam konteks diet pun gitu, ketika lu sudah mulai beli makanan itu baik atau buruk, itu jadi buruk juga buat lo, karena lu jadi sering merasa bersalah dan lain sebagainya. Lebih baik lu bisa anggap semua itu possible untuk lu lakuin. Contohnya kayak misalnya gini, ini pertanyaan yang menarik ya, yang bisa lu jawab juga. Anggap lu ketemu sama seseorang, orang beragama, baik pendeta, romo, atau ustadz gitu kan. Ya mungkin orang-orang menganggapnya orang yang beragama itu bisa jadi bakal masuk surga. Tapi katakanlah orang beragama tersebut bisa bakal masuk surga enggak kalau dia memperkosa orang lain. Coba menurut lu gimana? Ya gue juga nggak tahu sih. Nah, inilah probability thinking, menganggap bahwa tidak semua orang beragama itu benar, tapi tidak semua juga orang yang melakukan kejahatan itu selalu masuk neraka. Kadang nggak ada hal yang kagak bisa gitu kita jawab dengan cepat. Ya contoh lainnya misalnya pelacur atau pencuri, dia bakal masuk neraka nggak sih kalau ternyata si pelacur dan pencuri ini bikin panti asuhan selamatin banyak orang. Ketika ada anjing misalnya kehausan, dia ngasih air minum terakhirnya di gurun, masuk neraka atau masuk surga? Ya gue nggak tahu gitu kan. Lu juga mungkin nggak tahu. That's why kita harus berpikir lebih lambat untuk kasus-kasus seperti ini. Apalagi kasus-kasus dalam kehidupan. Banyak pertanyaan yang nggak bisa kita jawab langsung, nggak bisa kita jawab pakai kebiasaan masyarakat. Jadi probability thinking itu seperti itu, melihat sesuatu benar-benar tergantung dari konteksnya, apa yang baik di suatu negara, atau menurut gue belum tentu baik, menurut tuh apa yang baik di Jakarta belum tentu baik di Jogja juga. Jadi everything is about context guys, oke?